Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, suara saya jelas, Kimia. jelas ya. Jelas, jelas. Jelas. Sampai nggak? Maaf ya, saya soalnya asal apa tempat bisa presentasi saya duduk di satu tempat gitu ya. Jadi kalau agak ramenya ganggu nggak, Dek? Ada suara bising nggak? Dengar Tidak suara ada. bising nggak? Nggak. Oke. Bentar ya. Bisa sambil di-sharing si Nabil PPT-nya. Mohon ditunggu dok. Gimana, Dek? Gimana? Bisa bantu sharing itunya? Sebelumnya, ini kan dua kelas jadinya ya. Satu kelas isinya berapa? 40 Halo? dok. Satu kelasnya isinya 40. Berarti harusnya 80. Nah, harusnya berapa? Komtingnya siapa, Dek? Ya 83 dok. 83. Oh, yang izin dua ya. Yang izin dua. Berarti 81, 82. Ini berarti banyak yang nggak ikut ya. Iya, komtingnya siapa? Nabil bukan? Bukan. Yunanda. Nabil dan Ya. Yunanda dok. Oh, Nabil dan Yunanda. Yang kelas B Yunanda, kelas A Nabil ya. Berarti coba masing-masing absen ya, masing-masing absen temannya ya. Kalau yang belum ikut bisa ikut dipanggil ya. Karena kita kan kuliah online, jadi fleksibel. Kamu mau di rumah, di kampus, silahkan ya. Ya, ini sebenarnya kan saya ini kan online ya. Sebenarnya saya mau satu-satu kelas, tapi tadi si Nabil izin untuk digabungkan ya. Ya sudah di ACC oleh Kordul juga, jadi ya ya udah nggak apa-apa kita dua kelas ya, jadi lebih efektif. Tapi tolong diperhatikan karena jadi kan dua kelas jadi lebih banyak. Tapi ini yang masuk belum banyak. Ini pada kemana apa? Tahu nggak ada kuliah langsungan? Kan baru selesai Dokter Widi kan? Coba saya kasih waktu 2 menit ya sampai 15.13. Silakan teman-temannya boleh di share dulu linknya, jadi biar bisa join ya.
Ya, Dek, udah 15:13 malah berkurang ya, Dek, ya. Tadi 69, sekarang 67. Ya, ya udah gitu aja. Silakan Pak Komting, ya Nabil dan siapa Yunanda, tolong di data temennya ya, di absen, terus kirim ke saya ya, Dek ya. Juga nanti saya kan laporkan ke admin gitu ya. Ya, kita mulai aja kuliah pada hari ini ya. Kita santai aja, materinya juga nggak terlalu banyak tentang kedokteran keluarga. Sebelumnya saya nanya belum pernah dapat materi ini kan ya? Dok, Hah? Belum. belum dok. Ya, kita belajar tentang kedokteran keluarga. Ya, sebelum kita masuk ke definisi, adakah yang tahu arti dari kedokteran keluarga? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Arya, coba Arya. Arya Nasiwan. Menurut kamu kedokteran keluarga apa, Arya? Materi sudah saya kasih, sebenarnya bisa dibaca juga ya. Apa? Dokternya keluarga atau apa? Arya mana? Ada enggak Arya? Sepertinya lagi ke kamar mandi ya? Iya ya. Oke. Kayla mau berpendapat Kayla, silakan. Udah senyum-senyum aja. Ya udah, Maulida, coba apa deh? Kedokteran keluarga menurut kamu aja, menurut kamu sudah gak ada yang salah, gak ada yang benar ya? Yang menyediakan perawatan kesehatan berkelanjutan dok untuk keluarga kayak misalnya semua usia seperti itu. Oke, menurut Maulida jadi kedokteran untuk semua usia dan apa berkelanjutan. Artinya berkelanjutan apa? Yang komprehensif itu dok, menyeluruh. Ya, oke. Nyambung ya, Muhammad Stephen. Kalau menurut kamu apa, Dek? Artinya komprehensif apa, Stephen? Mohon maaf, bisa diulang, dok? Artinya kedokteran keluarga komprehensif apa? Ya, apa? Kalau enggak menurutmu apa? Kedokteran keluarga itu apa, Stephen? Dokternya keluarga atau dokternya siapa gitu? Dokternya keluarga siapa? Hah? Artinya apa dokter keluarga Stephen? Kita cek ke Mbak dulu gimana sih ini udah pada tahu belum dokter keluarga? Gak apa-apa, jawab aja. Enggak akan disalahin Stephen. Yuk. Mungkin lebih ke kedokteran yang melibatkan perawatan kesehatan yang terutama lebih ke individu dari keluarga itu sendiri, dok. Kurang lebih. Oh iya. Lebih ke individu dari keluarga gimana? Lebih ke ulangi? Lebih ke apa untuk perawatan kesehatan sama apa perawatan kesehatan berkelanjutan, terutama buat individu dan keluarga atau Gitu. individu dalam keluarga. Ayo berubah, ayo. Ya, ya udah, apa-apa, nggak ada yang salah ya. Ya, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke PowerPoint. Slide, yuk. Slide. Operatornya siapa? Terus, lanjut. Ya, ini. Tuh, sebelumnya toh. Sebelumnya belum saya baca. Nah, jadi sebelum mempelajari ya yang setelah ini deh.
Iya, iya. Jadi sebelum belajar tentang dokter keluarga, kita harus tahu latar belakang dulu. Kenapa sih dibutuhkan kedokteran, kayak dokter keluarga, dokter ilmu tentang dokter keluarga itu kenapa? Karena sebenarnya masyarakat itu butuh pelayanan kedokteran bermutu dan manusiawi. Jadi artinya eh, dalam pelayanan kedokteran keluarga itu diharuskan pelayanan yang lebih bermutu dan lebih manusiawi, lebih lebih menganggap menjadi manusia, gitu ya. Jadi kan harus ada, jadi ini ada ceritanya nih belakangnya kenapa kok harus jadi manusia. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian ilmu kedokteran di sini ya di dunia di Indonesia berkembang pesat. Namun terkotak-kotak karena makin banyak spesialisasi dan subspesialisasi. Kita cek lagi Yunanda, Pak Komting. Komting ada di depan. Izin dok. Ya, Yunanda. Maksudnya slide ini baris yang ilmu kedokteran berkembang pesat, namun terkotak-kotak dan banyak spesialisasi. Coba jelaskan ulang dengan bahasa Yunanda gimana maksudnya? Izin berpikir dulu ya dok. Ya. Yang ada di brainstorm aja ada di otakmu apa? Keluarin aja, nggak ada yang salah. Kan kita baru mau naik kuliah. Apa? Ini dok. Jadi untuk di poin kedua itu ilmu kedokteran berkembang pesat, namun terkotak-kotak karena semakin banyak spesialisasi dan subspesialisasi. Itu disebabkan karena maksudnya itu kayak apa ya? Duh, bingung menjelaskannya. Ya, jelas panas ya. Jadi seperti kayak tiap dari apa ya, kayak ada terpecah-pecah, jadi kayak ada ke spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis paru dan lain-lain gitu dok. Ya, betul. Dan bersifat multisistem seperti itu. Multisistem maksudnya gimana? Gimana dok? Multisistem maksudnya gimana? Multisistem itu lebih dari satu sistem dok. Ya, kamu kalau ngomong kan benar, tapi cara penjelasannya yang ribet gitu. Jadi benar maksudnya, saya paham. Jadi karena pesatnya ilmu kedokteran berkembang pesat ya. Jadi tadinya tuh tidak ada namanya spesialis penyakit dalam subspesialis KGEH ya, KBD ya, terus apa lagi nefro, apalagi. Jadi nggak ada, adanya biasanya ya udah penyakit dalam aja, dalam jam mungkin kakek buyutmu atau kakek ya, itu ya adanya spesialis penyakit dalam gitu. Ya, terus bedah juga adanya bedah umum, dulu adanya gitu aja. Tapi beliau itu menguasai semua bidang. Dan kalau sekarang nih bisa kita langsung sekolah, misalnya langsung sekolah dokter spesialis bedah ortopedi, bedah tulang bisa. Jadi lulus dokter umum langsung sekolah ortopedi bisa. Jadi kamu suruh dokter ortopedi suruh bedah nefro gitu ya, ginjal ya bukan bidangnya, tidak menguasai gitu ya. Tapi kalau misalkan dulu ya semua harus dikuasai oleh satu keilmuan, misal bedah gitu ya. Nah, ya sekarang karena berkembang pesat, jadi sebenarnya makin banyak informasi, makin banyak ilmu yang didapat. Jadi mungkin dulu ilmunya tidak sebanyak sekarang, makanya sekarang butuh di kotak-kotak butuh disubspesialisasikan. Jadi orang itu lebih fokus ke situ. Jadi artinya hadapannya
lebih fokus, lebih jago gitu loh di bidangnya. Tapi malah terkotak-kotak ya. Nah, itu dampaknya apa? Mungkin kamu bisa di brainstorm dulu kira-kira kalau seorang dokter itu hanya mempelajari di bidangnya, hanya terpusat di bidangnya saja, misalnya dokter tangan ya udah ngurusin tangan aja, dokter lambung urusin lambung aja, ini kan jadi repot gitu ya. Udah bisa di brainstorm kira-kira dampaknya apa. Sambil kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian suara saya masih jelas itu ya. Jelas, Dok. Nah, Izin dok, masih dok. kenapa? Ya, oke. Terus berikutnya, komersialisasi pelayanan kesehatan dan kedokteran semakin berkembang. Jadi makin ilmu berkembang pesat, orang itu dianggap makin pinter gitu ya. Jadi sudah wah ini bukan hanya spesialis bedah, tapi ini spesialis bedah ginjal gitu ya. Dianggap makin pinter. Makanya lebih apa? Artinya lebih berkomersil gitu ya, Dek ya. Lebih caranya lebih mungkin biayanya lebih banyak, lebih mahal gitu ya. Tapi akhirnya apa? Etos profesionalismenya bisa menurun, Dek. Jadi ya udah dia hanya mempelajari di bidangnya saja tanpa mempelajari hal lain gitu. Ini kalau untuk dokter ya, apalagi kita menangani manusia ini repot gitu ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian juga karena etos profesionalismenya menurun, akibatnya pelanggaran norma dan etika kedokterannya makin tinggi ya. Itu ya. Ini bisa di brainstorm, kamu mungkin nanti sekarang kan canggih ya, belajarnya pada pakai tablet, pakai laptop dan sebagainya, bisa mencari-cari misalnya kasus etos profesionalisme yang menurun atau pelanggaran norma dan etika dokter spesialis. Nah, seperti itu nanti banyak semua kasusnya keluar dan kamu bisa oh ya ternyata tuh seperti ini dampaknya gitu ya. Kemudian berikutnya pelayanan kuratif. Ya, kuratif itu apa? Kuratif apa? Jawab aja ya, kalau saya panggil siapa yang bisa kuratif kan gampang. Kuratif apa? Sandra Kevin, kuratif apa nah? Kuratif apa nah? Sandra Kevin. Untuk kuratif itu kayak apa ya? Kayak ada upaya untuk menyembuhkan dari ya, cure ya, cure, mengobati. Kalau promotif apa? untuk promotif itu apa namanya itu? Bentar. Itu kayak yang ngasih penyuluhan itu, Dok. Ya, ini apa tuh? Artinya apa? Enggak, satu kata aja. Promotif apa itu berarti? Promosi. Sama seperti promosi itu apa? Meningkatkan, Dok. Ya, peningkatkan. Ya, meningkatkan derajat. Terus kalau preventif apa? Preventif itu apa? Mencegah. Ya. Kalau rehabilitatif? Berusaha mengembalikan seperti semula, Dok. Memperbaiki ya, kita tidak menjadikan seperti semula ya. Oh, iya. Kalau kuratif dan rehabilitatif itu sudah sakit ya, kalau promotif dan preventif belum sakit. Ini kan ya dasar ya di semester 1 sepertinya sudah disampaikan, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa. Jadi promotif itu meningkatkan dosennya ngasih ini sampah di sini ya Mas ya kalau ngomong itu. Mama tadi di mana ini Dede barang-barang ini bisa di-mute Dek. Di mana tadi asramanya Dede? Ya enggak ganggu Dek. Setiadi bisa di-mute. Kan ada ini ya, siapa tuh yang mengaturnya namanya apa saya kok lupa. Apanya? Yang buka ininya loh. Namanya apa sih? Yang pengatur di Zoom itu namanya apa? Sudah di-mute ya? Sudah ya? Oke. Kita lanjut ya. Jadi promotif dan preventif itu orang belum sakit. Kalau kuratif dan rehabilitatif orangnya sudah sakit ya. Jadi cure itu mengobati, rehabilitatif itu memperbaiki ya. Kalau promotif meningkatkan ya biar tidak sakit, preventif juga mencegah agar orang tidak sakit ya. Kita lanjut. Nah ya, jadi dampaknya orang karena gini, kalau sudah
terkotak-kotak subspesialis gitu, berarti kan logikanya berarti orang itu kalau sakit ginjal ya ke dokter ginjal, sakit paru ke dokter paru gitu ya. Berarti orang upaya kuratif itu makin pesat, makin tinggi gitu loh, Dek. Jadi justru itu akan berbanding baik dengan yang harapannya adalah promotif dan preventif malah jadi turun ya. Terus belum kalimat terakhir saya belum jelaskan. Jadi kalau gitu misalnya tadi saya bilang dokter ginjal ya udah urusnya cuma ginjal doang gitu loh. Ginjalnya dari si pasien. Jadi dokter ginjal ya atau dokter paru, bisa dokter paru. Dokter paru tuh urusnya hanya parunya si pasien X saja gitu. Bahkan dia kadang dokter paru ini tidak mau lihat bagian tubuh lainnya, yang diurus cuma parunya saja. Dokter ginjal hanya mengobati ginjalnya si pasien A saja. Bahkan dia tidak memikirkan organ tubuh lainnya. Itu yang ditakutkan seperti itu kalau terkotak-kotak tanpa adanya ilmu kedokteran keluarga. Ya, padahal apa? Masing-masing organ itu berkaitan, gitu ya. Sekarang keluhannya sakit ginjal, tapi bisa jadi sebenarnya ada sakit ginjal itu dampaknya. Sebelumnya ada penyakit lainnya yang sudah berkembang lama gitu ya. Jadi seperti itu, paham ya sampai sini ya. Kita lanjut berikutnya. Kalau misalkan di tengah-tengah mau bertanya silakan ya. Silakan lanjut lagi slide-nya. Ya. Nah, itu tadi latar belakangnya ya, Dik ya. Seperti itu yang nggak enak-enak tadi ya. Seharusnya seperti apa? Seharusnya pelayanan kesehatan di Indonesia itu dilakukan dengan pendekatan kedokteran keluarga. Kenapa? Karena Indonesia itu manusianya banyak banget ya dan luas. Kalau di Cina katakanlah manusianya banyak deh, lebih banyak kan lebih dari Indonesia, tapi wilayahnya hanya di satu wilayah itu saja. Ya, jadi tipe wilayahnya juga sama karena bukan perairan ya. Tapi kalau di Indonesia manusianya banyak, ragam wilayahnya banyak banget, berbeda-beda. Jadi ada yang tinggalnya di perairan, ada yang tinggalnya di dekat perairan, dekat pantai, laut, ya dekat di gunung, di mana? Di kota, ya. Jadi lebih beragam sehingga lebih banyak kemungkinan penyakit ya lebih bervariasi gitu ya, lebih bervariasi. Ya, jadi di Indonesia itu butuh kedokteran keluarga gitu ya. Berikutnya dan seharusnya pendekatan kedokteran keluarga itu dilakukan oleh setiap dokter pada setiap pasiennya. Ini ingat ya. Jadi nanti kalau kamu jadi dokter, itu kamu harus menerapkan kedokteran keluarga pada tiap pasienmu dan pada tiap pasien, pada tiap individu, gitu ya. Oleh semua dokter, gitu ya, itu harus dilakukan. Dan kemudian oleh karena itu sangat penting dokter keluarga, kita perlu masukkan ke dalam kurikulum sarjana kedokteran. Jadi kamu saat ini harusnya perlu belajar tentang kedokteran keluarga. Ya, lanjut. Nah, dengan pendekatan kedokteran keluarga, harapannya apa? Jadi tadi kita sudah bahas ya, pelayanan kesehatan dilakukan secara komprehensif. Kalau ada kata-kata komprehensif ya, ingat-ingat ya dalam IKM, nanti kan kamu bakalan uji kompetensi dan sebagainya ya. Nah, kalau dengan kata komprehensif kaitannya dengan IKM, ingat kata-kata promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, secara menyeluruh artinya ya. Itu komprehensif. Ya, tadi sudah kita bahas satu-satu, tidak usah diulang lagi. Dengan lebih ya, kedokteran keluarga dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif. Ya, kan jadi kalau bisa ya jangan pasiennya jangan sakit dulu baru diobati gitu ya. Kalau bisa dicegah dulu, itu prinsipnya IKM gitu ya. Kedokteran keluarga khususnya kedokteran keluarga. Lanjut, serta pelayanan dilakukan bersifat terpadu. Ya, artinya saling berkaitan, berkesinambungan ya, produktif, serta lebih memusatkan perhatian dan tanggung jawabnya pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan sama ya, promotif dan preventif untuk seluruh anggota keluarga sebagai satu unit.
dalam kaitannya komunitas dan lingkungan di mana keluarga itu berada. Ini mungkin ada yang belum paham ya, jadi saya jelaskan dengan bahasa yang mudah. Jadi kalau kamu jadi dokter itu diharapkan kamu menerapkan ilmu kedokteran keluarga pada setiap pasienmu. Apa artinya? Jadi kamu memikirkan mulai satu pasien itu komprehensif, mulai dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, dan menganggap pasienmu itu. Jadi ada kamu lagi praktek, ada pasien datang, itu kamu anggap dia bukan hanya sebagai satu individu, tapi sebagai bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat. Perlunya apa? Kok harus saya memikirkan sampai segitunya? Kok dokter itu berat banget tugasnya ya? Kenapa? Contoh. Atau ada yang bisa memberikan contoh barangkali? Cek ombak lagi. Siapa ya? Dari awal pada buka, sekarang sudah enggak. Ya. Ririn Fajar. Saputri. Ada? Dek, ini kok makin dikit kenapa ya, Dek ya? Pada tidak ikut ah. Maaf dok, kurang kedengeran lagi hujan. Nah, ya kita cek yang lain. Ya, kepada tambah dikit kenapa? Sabrina Fadila. Sabrina. Iya dokter. Dek bisa, menurut pendapatmu gimana? Contohkan kamu apa kasus, mau kasus boleh, mau kamu jelaskan ulang silahkan. Yang maksud saya tadi yang kita nganggap satu pasien itu sebagai bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat. Contohnya gimana? Perlunya apa sih gitu? Iya. Menganggapnya sebagai masyarakat itu ya dok. Jadi kamu kalau ada pasien datang ya sebenarnya dia itu bukan hanya satu orang saja loh, dia itu sebenarnya bagian dari keluarga, dia bagian dari masyarakat. Nah, kenapa kok aku perlu bikin sampai segitunya tuh kenapa gitu loh? Contoh kasus boleh, atau ada yang mau bantu boleh, Faim boleh, Untuk mencegah, silakan. Gimana untuk apa? Untuk mencegah penularan lebih lanjut dok, karena kan mencegah penularan misalkan ada penularan. Iya. Penularan. Misalkan Ya, ada betul ya. Iya. Betul. Mungkin Pak Imrotul bisa kasih contoh yang lain selain penularan. Pak Im? Zusi? Gimana deh Zusi? Selain penularan apa coba? Suaranya kecil ya. Mohon maaf dok, suaranya terlalu kecil. Contohnya apa selain penularan? Oke, jelas nggak suaranya Cek? Halo. Dek, halo, Dek, sudah jelas suara saya, Dek? Sudah dok. Ya, oke. Ya, kita langsung ya. Jadi, ya tadi sudah dikasih pendapat sama Sabrina ya. Jadi, artinya membatasi penularan gitu ya. Jadi, kita sudah memikirkan jangan-jangan akan menulari keluarganya. Itu betul ya. Jadi, kita nganggap orang datang misalkan batuk gitu ya. Orang datang batuk. Setelah kamu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ternyata dia diagnosisnya adalah TBC. Nah,
Kalau TBC berarti kamu harus melakukan apa? Pelayanan yang komprehensif gitu ya. Jadi bukan hanya kamu ngobatin individunya, tapi TBC ini bisa nularin loh gitu. Bisa nularin ke keluarganya. Ternyata orang yang pasien yang datang itu dia adalah seorang bapak rumah tangga gitu ya, bapak ya, seorang bapak, seorang kepala keluarga, punya istri, punya anak 5 kecil-kecil ya. Kalau dia tidak diedukasi, tidak diberikan pengobatan yang benar-benar gitu ya, dia menjadi tulang punggung keluarga, bisa misalkan dia sakit lebih parah, keluarganya bisa kehilangan penghasilan gitu ya. Gitu ya, Dek ya. Jadi padahal anaknya masih kecil-kecil dan ini anaknya juga bisa ketularan gitu ya, bisa menularkan kemana-mana gitu ya. Jadi itu artinya kita melakukan menganggap satu individu itu bagian dari keluarga dan bagian dari komunitas. Itu contohnya gitu ya. Berikutnya slide. Prinsipnya apa? Jadi prinsip pendekatan keluarga itu ya harus terencana, terarah ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga gitu ya. Kemudian dalam pendekatan ini diberdayakan apa yang dimiliki oleh keluarga, anggota keluarga untuk menyembuhkan dan menyelesaikan masalah keluarga. Jadi misalnya tadi ya sakit TBC, kira-kira yang bisa kita optimalkan dari keluarga apa? Misalnya orang TBC itu minum obat selama 6 bulan, minimal 6 bulan ya, setiap hari dan harus tepat waktu, obatnya gede ya, dan ada dampaknya misalnya urinnya jadi merah, mungkin jadi ada jenuh minum obat ya, jadi rentan untuk terputus obatnya. Dan kalau dia putus obat harus ngulang lagi pengobatan. Jadi kan artinya penting, ini butuh dukungan. Apa yang kita bisa optimalkan dari misalnya dari keluarganya sebagai pemantau minum obat gitu ya, pengawas minum obat ya dari keluarganya, atau misalnya pencegahan penularan terhadap tetangganya, terhadap teman-teman kerjanya dan sebagainya gitu ya. Lanjut. Nah, hakikat kedokteran keluarga ya, hakikat biologik ya. Jadi kita memikirkan keluarga, dia sebagai kepala keluarga atau sebagai anak gitu ya, itu bisa menyebabkan penularan, atau misalnya bisa kaitannya juga penyakit lain genetik ya dan sebagainya. Kemudian hakikat psikologik ya, kalau dia sakit nih, seorang ayah sakit, kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang, nanti keluarganya seperti apa, kemudian akan ada masalah psikis gitu ya, artinya ya. Kemudian berikutnya hakikat sosiologik ya, jadi juga terhadap sosial atau lingkungan sekitarnya. Kalau ini TBC tidak diobati, akibat terhadap lingkungan apa? Misalnya bisa terjadi penularan ya, bisa terjadi situ ya penularan ya, namanya. Kemudian hakikat ekologik lingkungan. Kira-kira apa yang bisa dipikirkan tentang lingkungan, misalnya apa potensi faktor resiko ya, misalnya kita tanya, Bapak tinggal di mana? Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di dusun. Oh, kita tanya apakah ada pencahayaan, untuk apa? Untuk mengoptimalkan pengobatan ya. Kuman TB itu kalau kena sinar matahari teorinya bisa mati gitu ya, Dek ya. Jadi artinya untuk menghambat penularan, untuk mengoptimalkan pengobatan gitu ya. Kemudian juga hakikat medik ya, dari pengobatan dia minum obat teratur tidak, kontrol tidak, obatnya sudah yang diberikan tepat atau tidak ya. Lanjut. Slide berikutnya. Ini ada contoh kasus. Seorang pria berusia 37 tahun datang ke dokter, dia kalau batuk dan sesak nafas. Pernah batuk campur darah beberapa bulan yang lalu. Berarti artinya batuknya sudah lama. Setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang, ternyata dia sakit TBC duplex aktif. Berarti aktif menularkan ya. Dokter mengasih resep
untuk pengobatan TBC dan dipesan untuk kontrol secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Diskusinya, pelayanan kedokteran yang dilakukan oleh dokter umum ini bersifat pendekatan individual. Adakah bedanya bila dilakukan dengan pendekatan kedokteran keluarga? Silakan. Gobay, Belandita Gobay, bisa jelaskan pertanyaan pertama? Ada nggak? Oke, yang lainnya, Haidar. Ini kita diskusi, jadi saya panggil siapa yang bisa jawab ya. Haidar. Halo, maaf bro. Ya, coba pertanyaan pertama, coba kita diskusi. Kira-kira menurutmu gimana? Yang pertama itu. Oh, maaf, bisa diulang pertanyaannya? Itu kamu lihat aja di slide. Bentar, bro. Gimana ya? Ya, Dek. Bentar, dok. Nggak usah nyari, yang ada di brainstormmu aja. Nah, kamu yang ada di kepalamu apa gitu, Dek? Kalau kedokteran untuk pelayanan kedokteran individual, orientasi pada diagnosis dalam pengobatan penyakit tertentu. Terus kalau untuk yang keluarga, memandang aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Ya, makanya saya bilang nggak bisa nyari ya, karena kalau kamu nyari baca tapi kamu nggak paham ya nggak bisa dijelaskan gitu. Jadi bedanya apa? Kan tadi kita sudah bahas ya. Oh, kalau kedokteran individu begini, kedokteran jadi dokter tanpa ilmu kedokteran keluarga seperti ini. Kalau jadi dokter dengan ilmu pendekatan kedokteran keluarga itu seperti ini. Jadi ya bedanya itu ya bedanya itu benar yang kamu sampaikan, tapi kalau penjelasannya itu kurang pas gitu, Dek. Jadi Izin menjawab, dok. Silakan bisa jelaskan. Kalau kedokteran keluarga itu dia pasiennya diedukasi mungkin untuk jangan terlalu dekat dengan keluarga di rumah, takut menulari anggota keluarga lain, diberi tahu minum obat harus rutin dan patuh, jadi nggak cuma ngasih obat aja gitu, dok. Ya. Jadi ya kalau misalkan kamu ada pasien TB datang berobat ke kamu diagnosis, apakah kamu hanya memikirkan pasiennya saja? Kan pasti kamu mikirkan ini aja, dia bisa menularkan ke keluarganya, ya, bisa menularkan ke lingkungan kerjanya, ke tetangganya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ya kamu juga mau nggak mau memikirkan dia bagian dari satu keluarga, dia bagian dari satu komunitas, itu artinya gitu, ya. Jadi apa? Kamu misalkan memberikan edukasi, misalkan kamu besok kalau datang lagi ke sini kontrol, tolong diajak ya istrinya, gitu. Atau diajak ya orang tuanya, ya. Sehingga kamu bisa memberikan edukasi dan juga sebagai supporter dari pasien, ya. Terus juga misalkan kamu bisa mengedukasi, Pak kerjanya di mana? Misalkan kerjanya di kerjanya tidak banyak bersinggungan dengan orang ya, itu nggak apa-apa, tapi misalkan pakai masker seperti apa ya, bisa diberikan saran edukasi gitu ya. Kemudian juga pencegahan, biasanya ada beberapa penyakit yang biar keluarga juga tertular, bisa diberikan pengobatan pencegahan gitu ya. Jadi minum obat pencegahan gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, beda dengan dokter yang bicara individu. Jadi dia cuma ada pasien TB yang nggak tahu, pokoknya aku ngobatin dia keluhannya batuk, ya udah tak obatin batuknya
biar hilang gitu ya. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi perlunya kita pelajari itu ya, itu manfaatnya sangat besar untuk keluarga ya. Berikutnya, berdasarkan problem di atas, apa yang ditemukan apabila dilakukan pendekatan biopsikososial ya. Ini kita bahas bareng-bareng. Jadi ya sama ya nanti, jadi kita memikirkan dia, oh ternyata dia itu bapak yang menjadi tulang punggung keluarga, dan keluarganya itu anaknya banyak, misalnya ternyata dia punya orang tua yang sudah sepuh yang bergantung pada dia. Jadi kalau tidak diobati dengan baik gitu ya, ini bisa menyebabkan kerugian lebih besar lagi gitu ya. Nah, lanjut, sebut dan jelaskan upaya promotif dan preventif berdasarkan temuan tersebut ya. Tadi dengan misalnya tadi sudah disampaikan temanmu juga, misalnya apa, memikirkan untuk penularan, nah gitu ya. Jadi misalnya ada dengan obat dan pencegahan, edukasi, atau penelusuran ke rumahnya dan sebagainya. Lanjut slide berikutnya. Pengaruh kesehatan terhadap keluarga. Lanjut. Ya, ini keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, bagian dari sentral dalam pelayanan kesehatan. Ini satu pernyataan ya. Jadi keluarga itu bukan unit terkecil dalam satu masyarakat. Jadi masyarakat itu terdiri dari banyak keluarga kan, seperti itu. Ya, lanjut. Nah ini kesehatan akan mempengaruhi fungsi keluarga. Ya, jadi tadi ya, kesehatan ternyata bapaknya sakit, fungsi keluarganya akan terganggu. Ya apa? Ternyata bapaknya sakit, tidak bisa mencari uang lagi, akhirnya perekonomiannya menurun, ya anaknya tadi di sekolah tidak bisa sekolah dan sebagainya. Akan mempengaruhi fungsi keluarga. Dan juga keluarga, sebaliknya keluarga juga bisa menjadi mempengaruhi penyakit atau menyebabkan seorang sakit gitu ya. Jadi tadi misalkan tidak diedukasi dengan baik, orang itu yang TB itu nggak tahu kalau dia bisa menularkan ke keluarganya dengan apa? Dengan alat makanan misalnya barengan dan sebagainya. Akhirnya keluarganya tidak sakit jadi sakit gitu ya. Ya, contohnya seperti lanjut. Nah, dalam kenyataannya selama ini pasien dipandang sebagai satu individu yang harus dibantu dan diselesaikan masalah kesehatannya. Pendekatan yang dianut adalah pendekatan individu, bahkan pendekatan organ atau sistem tubuh. Jadi ya, dokter bedah nefro misalnya seperti itu ya harus mikirin nefronya aja, padahal sebenarnya nefro itu terkait dengan banyak hal ya. Terus lanjut, ada satu mata rantai yang hilang, itu keluarga. Pasien hanya dipandang sebagai individu, bahkan sebagian dari individu. Bahkan sebagian dari individu. Jadi hanya dipikirkan ginjalnya saja, paru saja dan sebagainya. Seharusnya individu ini dipandang sebagai bagian dari keluarga. Posisi, peran, dan fungsinya dalam keluarga. Kondisi lingkungan keluarga, baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial, menjadi pertimbangan yang penting. Lanjut slide. Nah, batasan keluarga ya, ini dibaca aja ya, Dik ya. Ini pengertiannya keluarga itu apa? Begitu kecil, dari ayah, ibu, anak, atau ada kelompok manusia yang terkait dengan emosi sama, pokoknya hidup dalam rumah tangga dan sebagainya. Lanjut slide berikutnya. Jadi dari sini kamu bisa, jadi sekarang apalagi sekarang ya, Dik ya, makin banyak jenisnya keluarga ya. Jadi kalau dulu ya maaf ya, kalau dulu kan hal apa ya, satu keluarga itu ya ayah, ibu, anak ya, ayah laki, ibu perempuan, anak-anak gitu ya. Sekarang mungkin ada ya, Dek ya, di Indonesia sih belum lazim, tapi mungkin di luar negeri sudah lazim satu keluarga tapi laki semua atau perempuan semua gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi cara kamu edukasi dan sebagainya ya. Juga resiko penularan juga ya, kaitan. Lanjut, batasan keluarga, ini masih definisi keluarga menurut Goldenberg, dibaca saja. Lanjut. Iya, ya. Ini menurut Goldenberg ada 9 macam bentuk keluarga. Ini juga dibaca aja ya, Dek ya. Ini pokoknya ngaruhnya ke cara kamu, gimana cara kamu
menanggulangi penularan, gimana cara kamu mengedukasi, bahkan dari awal sih gimana cara kamu mendiagnosis, jangan-jangan ini sakitnya dari mana gitu. Ya, lanjut. Lanjut aja. Untuk keluarga ya, untuk keluarga ini ya ini juga dibahas saja, nanti ada keluarga inti, keluarga tanpa anak, orang tua tunggal, dewasa bujangan, 3 generasi. Ya, lanjut. Bentuk keluarga aja, lanjut. Nah, ini ya. Ini fungsi dan siklus keluarga. Nah, ada keluarga itu punya fungsi keagamaan, spiritual, budaya, cara melakukan sesuatu gitu ya. Dalam keluarga itu biasanya ada khasnya, misalnya cara menjaga diri sendiri, misalnya menjaga kebersihan diri, itu kan tiap keluarga mungkin punya caranya sendiri. Mungkin ada yang tidak biasa mandi sehari 2 kali, biasanya mandi cuma sehari sekali atau bahkan 2 hari sekali ada ya. Itu kan semua dari mana? Tahunya dari mana? Dari keluarga ya, karena kita pertama kali hidup ya dalam keluarga ya. Juga fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi ya, sosialisasi dan pendidikan ya, ekonomi, pembinaan lingkungan. Lanjut. Fungsi keluarga akan terlaksana dengan baik. Fungsi keluarga yang terlaksana dengan baik akan terwujud keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera itu adalah apabila terwujud keluarga sejahtera akan terwujud keluarga yang sehat. Nah, keluarga yang sehat bisa diukur dengan metode Apgar Keluarga. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92. Lanjut. Ini juga tahapan keluarga ya. Jadi keluarga itu bisa disebut keluarga kan mulai dari menikah, kemudian punya bayi, anak usia prasekolah, sekolah, remaja gitu ya, punya anak remaja dan sebagainya. Lanjut. Jadi ini kaitannya tadi ya, misalkan kamu mau mengedukasi atau melihat fungsinya dia sebagai keluarga ini, dia dalam keluarganya itu berfungsi sebagai apa ini? Kamu paling nggak pernah tahu, ada fungsi keluarga ini, ada bentuk keluarga yang seperti ini. Dapatnya tahunya dari mana? Dari anamnesis ya. Ya, ini keluarga dan kesehatan. Ini tadi kita sudah bahas. Keluarga merupakan unit kecil dalam masyarakat. Apabila kesehatan setiap keluarga dapat diatasi, harapannya masalah kesehatan masyarakat juga terselesaikan. Keluarga sebagai satu kelompok yang punya peran mengembangkan, mencegah, mengadaptasi, atau memperbaiki masalah kesehatan dalam keluarga. Maka pemahaman keluarga harapannya akan memperbaiki masalah kesehatan masyarakat. Jika satu anggota keluarga sakit, itu bisa mempengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga dan akan mempengaruhi juga fungsi pelaksanaan fungsi masyarakat juga ya. Keluarga merupakan pusat pengambilan keputusan kesehatan. Jadi bisa mempengaruhi keberhasilan dari pengobatan ya. Kemudian keluarga sebagai wadah atau saluran efektif untuk melaksanakan berbagai upaya atau menyampaikan pesan-pesan kesehatannya. Mulai dari kamu mencari sumber sakitnya, menganalisis gitu ya, sampai memberikan edukasi, itu kamu harus paham dia fungsinya sebagai apa gitu ya. Jadi bentuk keluarganya dia seperti apa. Oh, kalau dia individu yang punya keluarga, gimana cara mengedukasinya. Kalau dia individu yang belum berkeluarga gitu ya, misalnya belum punya istri, belum punya anak, orang tuanya sudah meninggal, tidak punya kakak adik, hidup di rumah sendiri gitu ya. Gimana cara kamu mengedukasinya gitu ya. Tuh. Lanjut berikutnya. Ya. Ini dulu ya. Jadi perkembangan bayi dan anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sakit, maka perkembangan bayi dan anak tersebut akan terganggu, baik fisik maupun perilakunya ya. Jadi tadi ya misalnya ayahnya punya TB, kalau nggak diedukasi, tidak
obati dengan baik secara komprehensif, bisa menularkan ke anaknya. Padahal dia punya anak yang masih bayi misalnya. Jadi perkembangan si bayi itu nggak akan optimal apa? Misalnya dia punya kuman TB, jadi pertumbuhannya terganggu, perkembangan terganggu. Akhirnya apa? Susah mau sekolah dan sebagainya. Ya. Akhirnya menjadi masalah masyarakat gitu ya. Kemudian pola penyakit dan kematian. Ini ada satu pernyataan dari penelitian ini ya. Ini fakta bahwa individu yang hidup membujang atau bercerai itu cenderung memperlihatkan angka kesakitan dan kematian lebih tinggi dibandingkan yang berkeluarga. Jadi prognosisnya lebih baik yang berkeluarga, artinya gitu ya. Kemudian penyebab penyakit infeksi itu akan lebih cepat menular dalam keluarga ya. Kemudian proses penyembuhan penyakit anak-anak yang sakit kronis itu jauh lebih baik pada keluarga dengan fungsi keluarga yang sehat daripada fungsi keluarga yang sakit ya. Lanjut. Ini kenapa saya bahas anak, kenapa saya bahas kok ada individu yang bujang dan cerai itu? Karena ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya ya. Jadi penelitian sebelumnya itu ternyata meneliti bahwa anak yang misalnya punya sakit kronis gitu ya. Punya sakit kronis tapi yang satu tinggal di keluarga yang utuh, bapak ibunya care dan sebagainya ya. Satunya lagi tinggal di keluarga yang bapak ibunya sudah bercerai, tinggal sama neneknya dan sebagainya. Itu prognosis penyembuhannya lebih baik yang dari keluarga utuh ya. Ini nggak usah lewatin aja, lanjut. Nah ini kita diskusi lagi. Jangan dilewati ya. Kita diskusi dulu. Masih kurang banyak nggak sih? Ini sebuah keluarga, ada suami, istri, dan 3 orang anak. Suaminya sebagai kepala keluarga. Kemudian, semula dia bekerja sebagai pedagang perantara. Sejak 6 bulan yang lalu, dia sakit stroke dan lumpuh. Ya, istrinya yang tadinya tidak bekerja, ya, hidup dari penghasilan suaminya, sekarang terpaksa dia harus jualan di depan rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan untuk beli obat suaminya. Dia punya 3 orang anak, masih kecil-kecil, usia 12 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun, masih usia sekolah semua ya. Biasanya dia belum bisa bekerja, anak umur sekian ya, dan juga masih perlu biaya untuk sekolahnya. Nah, ini masuk ke bentuk keluarga apa? Karena kita tidak membahas detail ya, saya langsung sampaikan saja bahwa keluarga yang ada suami, istri, dan anak, keluarga inti ya, gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya penjelasan bahwa gangguan kesehatan yang dialami oleh kepala keluarga tersebut dapat mempengaruhi siklus kehidupan keluarga ya. Tadi sudah dijelaskan dampaknya bahwa suaminya stroke, tadinya bisa kerja, sekarang nggak bisa kerja. Berarti istrinya yang tadi tidak bekerja, bisa ngurus anak, sekarang harus bekerja. Ya, karena apa? Butuh beli obat, butuh biaya sekolah. Anaknya yang tadinya bisa terurus misalnya, yang masih kecil, makan masih disuapin seperti itu ya. Tadinya makan sehari 3 kali, sekarang ya udah kalau lapar aja kalau makan. Akhirnya ada yang berubah gitu ya kebiasaan. Berikutnya, ya ini nanti ini bisa kamu andaikan, bisa kamu buat contoh lain gitu ya. Nanti barangkali di ujian kan contohnya akan berbeda-beda. Jadi misalkan contoh kasus lain apa ya, kalau yang memerlukan ilmu kedokteran keluarga atau pendekatan keluarga itu apa gitu ya, bisa banyak sekali contoh kasusnya ya. Lanjut. Ini peran dokter keluarga dalam pelayanan kesehatan. Lanjut ya. Ya, ini ada masalah ya, bahwa pasien bukan lagi dianggap sebagai subjek melainkan objek. Tadi ya, jadi dianggap komersil dan sebagainya, lebih komersial saat ini ya. Jadi ternyata dengan ada isu spesialisasi itu lebih banyak alat pemeriksaan penunjang. Jadi bagusnya kalau misalnya dulu diperiksa ronsen aja udah cukup gitu ya. Ternyata sekarang perlu diperiksa apa misalnya CT scan atau pemeriksaan apa, misalnya pemeriksaan khusus ginjal, nah, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian pendekatan yang dianut dalam mengatasi masalah kesehatan adalah pendekatan individu, bahkan pendekatan organ atau sistem tubuh. Pelayanan kuratif
jadi andalan, sementara promotif dan preventif semakin jauh dari harapan. Biaya pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan masih menjadi masalah, ya. Jadi karena tadi karena makin terkotak-kotak, makin banyak subspesialisasi, alat pemeriksaannya pun akan semakin canggih, biayanya pun akan makin mahal, ya. Lanjut, jangan di slide dulu, maksud saya ke titik berikutnya, ya. Pelayanan kesehatan semakin terkotak-kotak, tidak seimbang dan tidak manusiawi, ya. Ini arti tadi tidak manusiawi, ya. Jadi yang pasien datang ngeluh misalnya tidak bisa kencing gitu, ya. Oh, ginjalnya sakit. Ya udah, yang diobati ginjalnya aja, yang diobati ginjalnya aja. Padahal ternyata masalahnya dari apa? Dari hipertensi, ya. Belum diberikan obat hipertensi, atau misalnya belum diedukasi soal makanannya dan sebagainya, ya. Kemudian dalam era globalisasi, untuk mampu bersaing dengan dokter dan saran kesehatan asing, peningkatan mutu pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, ya. Lanjut. Ya. Adanya pelayanan kesehatan dengan pendekatan kedokteran keluarga itu dianggap lebih efektif. Jadi bukannya menambah bebanmu, ya, sebagai dokter, tapi malah ini akan menjadi lebih efektif. Coba bayangkan kalau kamu jadi dokter yang mengobati pasien TB, hanya pasien saja yang diobati. Apakah nggak akan lebih banyak resiko penularannya? Akan lebih banyak manusia yang bisa tertular TB, ya. Dibandingkan kamu, misalkan, ya kamu repot dikit mengedukasi, memberikan pencegahan, tapi pasienmu ini diberikan pengobatan secara komprehensif, gitu, ya. Jadi tidak mengakibatkan penularan. Berikutnya, pelayanan kesehatan dengan pendekatan kedokteran keluarga itu mengutamakan promotif dan preventif, ya. Kemudian keberhasilan penerapan paradigma sehat yang sadar mutu dan sadar biaya sangat ditentukan antara oleh penerapan pelayanan kedokteran keluarga, ya, tadi, ya. Jadi dengan kamu memikirkan dia sebagai bagian dari individu bagian dari keluarga. Jadi misalnya tadinya kamu Pak Dokter memberikan saran untuk diberikan lab, misalkan gitu, ya. Kemudian ada kertas labnya, kamu centang aja, yang sebenarnya bisa dilakukan dengan satu pemeriksaan, lebih hemat itu ini, ya. Jadi lebih efektif. Jadi oh iya, kan dia masih mungkin butuh uang untuk biaya sekolah dan sebagainya, gitu, ya. Jadi mungkin kamu bisa arahkan ke pemeriksaan yang lebih efektif, lebih efisien, ya. Lanjut. Ya, dokter keluarga ini dari mana ya, paling ide umum semua dokter sebenarnya, ya. Semua dokter, bahkan dokter spesialis, subspesialis itu ya harus dengan pendekatan kedokteran keluarga. Minimal dokter umum. Berikan pelayanan berorientasi komunitas dengan titik berat pada keluarga, gitu, ya. Dan dokter umum ini bertanggung jawab sebagai gatekeeper, jadi garda terdepan. Pasien kalau sakit, misalkan nyeri ulu hati, apakah dia langsung berobat ke penyakit dalam? Bisa, ya, bisa juga dia langsung berobat dulu ke klinik terdekat, gitu, ya. Oh, ini kayaknya masih bisa nih diobatin gitu pakai obat mah, gitu, ya. Udah, aku ke klinik dulu, gitu, ya. Ini apa? Jadi ketemunya dokter umum, jadi sebagai gatekeeper. Kemudian berikutnya memberikan pelayanan menyeluruh dan berkesinambungan, kompeten dan komprehensif. Bertindak sebagai koordinator pelayanan kesehatan dan lebih melihat aspek keluarga dari individu yang dilayani. Ya, lanjut. Sudah kita bahas semua tadi. Lanjut. Ya. Ini sudah kita baca juga tadi. Lanjut, sudah kita bahas. Sudah banyak kita bahas kok. Ini juga sudah, ya. Sudah, lanjut. Ya, ini yang terakhir aja, Dek. Coba sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi. Ya, terakhir ini, yang terakhir, pendidikan dan pelatihan tentang pendekatan kedokteran keluarga dalam pelayanan kesehatan dibutuhkan sejak masuk di Fakultas Kedokteran mulai tingkat dasar sampai profesi. Jadi kenapa kamu pelajarin ini di S1, ya? Karena memang butuh banget, gitu, mulai dari dokter umum sampai nanti, ya. Lanjut. Ini
satu kasus lagi ya. Jadi ada ibu-ibu dia habis periksa keluar dari ruang praktek dokter, dia mengeluh, dia nggak puas. Kenapa? Karena dia merasa tidak dihargai gitu ya. Karena ketika dia bilang, dok saya sakit perut gitu ya, dok saya mau nanya, perut saya kok sakit ya dok gitu ya, atau perut saya kok merasa ada perubahan pada perut saya. Oh, dokternya langsung mengasumsikan, oh ini pasti sakit mah. Langsung diberikan resep, disodorkan, itu dia langsung suruh keluar. Itu tidak manusiawi ya. Padahal si ibu ini datang ini ingin berkonsultasi, ingin ngobrol banyak dengan dokternya, ya. Dan dia tuh sebenarnya tidak sakit, dia mau nanya gimana cara pencegahan apa yang terjadi. Oh, di kompleknya banyak yang diare. Dia mau nanya gimana caranya mencegah diare, tapi dokternya sudah memberikan resep, ya. Jadi yang diharapkan kalau pelayanan ini dengan menggunakan pendekatan keluarga itu, ya dokternya ya datang pasien, ya diberikan beri salam, dan berbudi dulu, ditanya keluhannya apa, biar pasien menceritakan, baru kamu tanya sesuai dengan keperluanmu, gitu ya. Kemudian lanjut aja, yuk. Ya, tinggal sedikit lagi, tinggal tentang ini ya. Ini kamu hanya untuk pengetahuan aja ya. Jadi ada pendidikan dokter keluarga Indonesia. Ya. Lanjut. Ya, lanjut aja nih, lanjut. Ya, lanjut. Langsung ke itu aja nih. Sekarang juga kan sudah enggak, ini saya belum edukasi ya. Sudah enggak ada tentang sertifikasi dan sebagainya, sudah seumur hidup ya. Langsung saya dokter bintang 5 ya. Jadi dulu sering dengar ya ada namanya 5-star dokter gitu ya. Jadi harapannya itu seorang dokter mempunyai 5 kompetensi yang harus dia kuasai. Sekarang berkembang menjadi 7-star dokter ya. Selain 5, ternyata sekarang berkembang jadi 7. 5-nya apa aja? Care provider, memberi pelayanan kesehatan ya, mengobati, kemudian mencegah ya, menghindari penularan dan sebagainya. Decision maker, membuat keputusan. Jadi pasien ini akan misalnya diberikan pengobatan seperti apa, atau dirujuk, atau diberikan edukasi, atau misalnya penunjang seperti apa, itu dokter bisa sebagai decision maker ya. Kemudian sebagai komunikator, memberikan informasi, berkomunikasi misalnya dengan keluarga, memberikan edukasi dan sebagainya. Community leader ya, juga pemimpin masyarakat. Jadi bisa memikirkan tadi ya, bisa memikirkan, oh ini ada dampaknya terhadap masyarakat, jadi harus apa misalnya, berikan edukasi, penyuluhan ya. Ini biasanya banyak yang community leader ini banyak dipakai ketika bekerja di puskesmas ya. Tapi artinya bisa luas ya, tidak hanya dokter yang bekerja di puskesmas yang harus punya kemampuan ini. Kemampuan sebagai manajer tentu saja ini ya. Jadi dokter ini terutama dokter umum, dia harus punya kemampuan sebagai manajer. Pasienmu datang dengan keluhan hipertensi, ternyata ada komplikasinya, ada diabetes, ada sakit jantung. Apakah akan kamu rawat sendiri, ataukah akan kamu rujuk, ataukah diberikan pengobatan seperti apa gitu ya? Harus bisa berpikir gitu ya. Kemudian berkembang menjadi 7, yaitu researcher dan intake gitu ya. Jadi dokter juga harus update ilmu dek. Jadi harus sekarang membaca jurnal, bahkan mempublikasi ya, melakukan penelitian ya. Dan juga intak, beriman dan bertakwa. Dia juga kita memikirkan faktor tersebut gitu ya. Jadi ada 7-star dokter. Ya lanjut. Ya, sudah selesai ya, Dek.
Ini sudah, ya, ini penjelasannya satu-satu. Itu aja sih, Dek. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin belum ada, dokter. Belum, Dok. Ya, sudah. Materi sudah didapatkan ya. Jadi, kamu juga ada pertanyaan ya. Terus nanti ini sudah manusia semakin berkurang ya. Tadi 69 paling banyak ya. Sekarang jadi 48. Silakan si Yunanda dan Nabil dikirimkan ke saya ya. Screenshot absennya atau kamu sudah absen manual silakan kirimkan ke saya. Terus untuk ini kan karena harusnya tadi satu kelas saya ngajari ya. Tapi kan dari mahasiswa minta 2 langsung dijadikan satu kelas karena online ya. Diakses oleh Kodul. Tapi untuk absen tetap kamu besok ambil absen besok masih Jumat kan ya. Nanti kalau masih ke kampus ambil absen manual kamu absen gitu ya. Tanyakan ke Kodulnya gitu aja lagi ya. Ya, saya tunggu absennya Dek ya yang dari Komtek tadi. Terus kalau ada yang mau ditanyakan silakan mau WA nggak apa-apa ya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Ya juga saya mohon maaf atas penundaan kuliah ya beberapa kali karena sulit ngepasin waktu ya. Itu ya Dek ya. Terima kasih. Silakan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Lah, betul.